Di sebuah desa terpencil di tepi gurun Rub al-Khali, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Zahim, yang sehari-hari bekerja sebagai penggali sumur. Suatu hari, ia menemukan sebuah kendi perak berhias batu safir biru di dasar tanah yang kering. Tanpa sengaja, ketika ia membuka kendi tersebut, muncul asap biru yang menggulung, dan dari asap itu menjelma seorang wanita cantik jelita yang mengaku bernama Parinas, jin dari zaman Sulaiman. Parinas bukan jin biasa. Ia pernah menjadi pelayan kerajaan Sulaiman, namun dikutuk oleh sesama jin karena jatuh cinta pada manusia. Kutukan itu membuatnya terperangkap selama ribuan tahun di dalam kendi, hingga akhirnya dibebaskan oleh Zahim. Parinas bersumpah setia pada Zahim dan mulai membantu kehidupannya, membuatnya kaya, memberinya pengetahuan, dan melindunginya dari mara bahaya. Namun, dunia jin tidak tinggal diam. Raja Jin Ifrit, yang dulu mencintai Parinas dan mengutuknya karena cemburu, mengetahui bahwa Parinas telah dibebaskan. Ketika Zahim mulai jatuh cinta pada Parinas, ia harus memilih, menjalani hidup normal sebagai manusia atau ikut ke dunia jin untuk selamanya demi bisa bersama Parinas. Di saat yang sama, Parinas harus menghadapi ancaman Raja Jin Ifrit yang ingin merebutnya kembali dan menghapus ingatan Zahim tentang dirinya. Di ujung selatan hamparan tandus padang pasir Rub al-Khali yang tiada bertepi, di balik bukit-bukit pasir yang bergelombang seperti lautan beku emas, berdiri sebuah desa kecil dan sunyi bernama Mehergan. Desa ini nyaris tak dikenal dalam peta, tersembunyi di antara jejak-jejak unta kafilah yang berlalu, dan hanya hidup dari mata air yang nyaris kering dan angin gurun yang keras kepala. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Zahim, anak yatim yang menapaki hidup dalam kesendirian dan kesederhanaan. Rambutnya hitam ikal berdebu, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tajam menatap masa depan yang masih digelayuti kabut. Ia menggantungkan hidup dari menggali sumur dan memperbaiki saluran air untuk para tetangga. Tak banyak bicara, tapi tangannya terampil dan hatinya jujur. Suatu siang, mentari menggantung tinggi dan pasir memantulkan panas seperti bara. Zahim bekerja di pinggir bukit kecil, menggali saluran air baru dengan cangkul bututnya. Keringat menetes dari dahinya ke tanah kering, dan suara gemerisik pasir menjadi satu-satunya temannya. Tiba-tiba, clang, suaranya nyaring dan berbeda. Ujung cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Zahim berhenti. Ia menunduk, menyibak pasir dengan tangannya. Apa ini? Gumamnya, matanya menyipit, mencoba menembus silau. Tersembunyi di balik lapisan pasir dan kerikil, tampak ujung sebuah benda logam keperakan. Ia menariknya perlahan. Semakin banyak yang terlihat, semakin jantungnya berdetak cepat. Hingga akhirnya, ia mengangkat sebuah kendi perak yang tampak asing. Tua namun megah. Ukiran halus menghiasi tubuhnya, dan tutupnya disematkan batu safir biru yang bersinar seperti mata langit malam. Zahim menatapnya lama. Kendi itu terasa hidup. Ia menimbang-nimbang. Sebagian dirinya ingin membiarkannya di situ. Tapi rasa penasaran, yang selalu membawa manusia ke dalam petualangan maupun bencana, mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kendi. Fush! Asap biru pekat menyembur dari dalam kendi, berputar seperti pusaran badai kecil, mengepul tinggi menembus langit siang. Zahim terhuyung mundur, matanya membelalak. Dari pusaran asap itu, perlahan-lahan terbentuk siluet seorang wanita tinggi semampai, jelita tak terkira. Kulitnya putih bersinar seperti gading bulan, matanya hijau zamrud berkilau, dan rambut hitam panjangnya jatuh mengalir seperti aliran malam. Zahim terdiam, menelan ludah. Debu di sekitarnya seakan berhenti berhembus. "Siapa? Siapa engkau?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum, bibirnya merah jambu merekah seperti mawar yang baru disiram embun pagi. "Namaku Parinas," katanya lembut, seperti nyanyian air di oasis yang terlupakan.
Aku adalah jin yang telah terkurung dalam kendi itu selama 3.000 tahun. 3.000 tahun? Zahim bergumam, tak percaya. Ya, Parinas mengangguk. Kutukan Raja Jin Ifrit yang murka telah menahan jiwaku dalam wadah perak ini. Dan engkaulah, manusia yang tulus dan tanpa pamrih, yang telah membebaskanku. Zahim menatapnya penuh curiga. Ia mundur setapak. Kalau begitu, apakah kau akan menyakitiku, mengambil jiwaku, atau membakar desa kami? Parinas tertawa kecil, suaranya seperti gemerincing lonceng. Ia meletakkan tangannya di dadanya sendiri. Tidak, tuanku, aku terikat janji suci. Barang siapa yang membebaskanku, kepadanya aku akan mengabdi. Tidak untuk 1 hari, tidak untuk 1 tahun, tetapi selama hayat di kandung badan. Engkau akan menjadi milikku. Zahim bertanya, suaranya ragu. Penjagaku? Parinas mengangguk, lalu berlutut satu lutut di hadapannya, meski angin gurun berembus kencang. Aku adalah pelindungmu kini. Engkau bisa memintaku melakukan 3 hal besar, 3 permintaan utama dalam hidupmu. Tapi di luar itu, aku tetap akan menjagamu, karena engkaulah penyelamatku. Zahim terdiam. Angin menerbangkan debu pasir, dan bayangan mereka membentuk siluet aneh di gurun yang sepi. Ia menatap Parinas lekat-lekat. Kalau begitu, Jin Parinas, mari kita pulang. Tapi jangan membuat keajaiban di depan para tetanggaku. Mereka bisa ketakutan. Parinas tersenyum manis, lalu menjentikkan jari. Tentu, tuanku, kita akan berjalan kaki seperti manusia biasa. Dan begitu saja, keduanya berjalan berdampingan menuruni bukit pasir, menuju Mergan, tempat di mana dunia yang biasa akan segera bersentuhan dengan yang luar biasa. Zahim, si pemuda penggali sumur, kini menyimpan rahasia yang bisa mengubah takdir. Dan langit gurun pun memandangi mereka dengan diam, seakan tahu bahwa kisah baru sedang dimulai. Sejak hari itu, kehidupan Zahim berubah drastis, bak siang dan malam yang bertukar tempat. Di desa Mergan yang gersang dan terlupakan, kabar tentang keberuntungan Zahim menyebar secepat angin gurun. Sumur yang ia gali kini memancarkan air jernih tak pernah kering, bahkan di musim kering. Pohon-pohon kurma tumbuh subur di lahan yang sebelumnya tak pernah memberi hasil. Buah-buahnya manis, matang lebih cepat, dan banyak. Anak-anak yang menderita demam tinggi sembuh dalam 1 malam setelah Zahim berkunjung membawa segelas air. Seorang perempuan tua yang lumpuh bahkan bisa berjalan kembali setelah meminum air dari kendi yang Zahim simpan di gubuk kecilnya. Namun semua keajaiban itu tidak datang begitu saja. Di balik layar dunia yang kasat mata, Parinas, sang jin yang cantik jelita, bekerja tanpa lelah. Ia berjalan bersisian dengan angin, berbicara dengan akar-akar di dalam tanah, dan berbisik kepada roh-roh yang menjaga mata air tersembunyi. Namun perubahan besar selalu mengundang tanya. Pada suatu malam ketika bulan tergantung penuh di langit dan bayangan rumah-rumah berdansa di antara lentera minyak, kepala desa datang ke gubuk Zahim. Jubahnya panjang dan berdebu, wajahnya tua dan keriput, namun matanya masih tajam seperti pisau gurun. Zahim menyambutnya dengan hormat, menuangkan teh hangat dari kendi tanah liat ke dalam cangkir tembaga. "Silakan duduk, Tuan Kepala," katanya sopan. Kepala desa duduk, namun pandangannya tak lepas dari mata Zahim. Ada keheningan yang menggantung di udara sebelum ia berkata, "Zahim, dari mana kau dapat semua ini?" Suara itu pelan, tapi mengandung tekanan. Seperti cambuk yang disembunyikan di balik senyum. Zahim menghela napas. Dadanya berdebar. Di balik dinding kayu, Parinas menyimak dari bayang-bayang, bersembunyi dalam bentuk asap tipis di sudut ruangan. "Aku hanya berdoa dan bekerja keras, tuanku," jawab Zahim, menunduk dalam-dalam. Kepala desa mengetuk-ngetuk cangkirnya dengan jari. "Jangan merendahkan kebijaksanaan orang tua, anak muda. Aku tahu tanah ini. Aku tahu air tak mungkin mengalir dari bebatuan mati, apalagi kurma tumbuh dalam seminggu. Ada sesuatu di balik keberhasilanmu. Sesuatu yang tidak biasa." Zahim terdiam. Dalam batinnya, ia tahu bahwa berkata jujur berarti menantang logika manusia.
namun berbohong pada sesama yang dahulu membantunya, juga menyiksa. Kepala desa bersandar, matanya menyipit. Jika kau menyimpan sesuatu atau seseorang, dan itu membahayakan desa, aku tidak akan tinggal diam, ucapnya perlahan. Tiba-tiba, angin bertiup pelan dari jendela yang terbuka, membuat lentera bergoyang. Zahim menatap kepala desa. Aku tidak akan membahayakan siapapun. Percayalah, semua yang terjadi adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Kepala desa mendengus. Ia berdiri perlahan, menepuk bahu Zahim. Aku harap kau benar, nak, karena berkah bisa menjadi kutuk jika disalahgunakan. Saat bayangan kepala desa menghilang di balik jalan desa yang lengang, Parinas muncul dari kabut tipis di belakang Zahim. Rambutnya terurai, wajahnya tenang, namun matanya waspada. Dia mencurigaimu, katanya pelan. Zahim mengangguk. Aku tak bisa menyalahkannya. Semua ini terlalu cepat. Parinas menatap bulan di langit. Cepat atau lambat, dunia manusia selalu sulit menerima keajaiban yang tak bisa mereka jelaskan. Zahim memandang kendi perak yang ia simpan dalam peti kayu tua. Apakah aku sudah salah menggunakanmu? Parinas menggeleng. Kau belum meminta 3 permintaanmu, Zahim. Semua yang terjadi sejauh ini adalah bantuanku sebagai penjagamu. Tapi, hati-hatilah. Semakin banyak mata memandangmu, semakin sempit ruang untuk kejujuran. Zahim terdiam, menatap nyala lentera yang bergetar tertiup angin. Malam gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ia tahu, perjalanan takdirnya baru saja memasuki babak baru. Malam itu, saat bintang-bintang berkerlip di langit luas, dan angin gurun berbisik pelan di antara pohon kurma, Parinas muncul kembali di hadapan Zahim. Kali ini ia tidak bersembunyi di balik asap kendi, tapi tampil dalam wujud jin bercahaya. Kulitnya memancarkan sinar lembut kebiruan, seperti bulan yang menembus kabut malam. Zahim terkejut, matanya membelalak. Cahaya itu menerangi wajahnya yang penuh keletihan dan kecemasan. Zahim, suara Parinas lembut namun penuh kekhawatiran. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Bahaya besar sedang mendekat. Zahim mengerutkan kening. Apa maksudmu, Parinas? Bahaya apa? Parinas menatap jauh ke arah horizon, seakan bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata manusia. Raja Jin Ifrit, penguasa api dan badai gurun, telah mengetahui bahwa aku sudah bebas dari kurunganku. Dia tidak akan tinggal diam, kata Parinas pelan, namun suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Zahim memandangnya penuh penasaran dan takut sekaligus. Raja Ifrit, apa dia benar-benar sekuat itu? Mengapa dia menginginkanmu kembali? Parinas menghela napas panjang, mengingat masa lalu yang pahit. Dulu, ribuan tahun yang lalu, aku pernah mencintai seorang manusia, katanya lirih. Itulah yang membuat Ifrit marah besar. Cinta antara jin dan manusia dianggap pengkhianatan oleh kaumnya. Karena itu dia mengutukku, mengurungku dalam kendi agar tak pernah bebas. Zahim menatap matanya, mencari makna yang lebih dalam. Jadi, kau pernah mencintai manusia sebelum aku? Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Takut jawaban Parinas akan mengubah segalanya. Parinas menunduk sejenak, lalu menatap Zahim dengan tatapan penuh arti. Aku tidak pernah benar-benar mencintainya, jawab Parinas jujur. Dia adalah bayangan masa lalu, sesuatu yang pernah kusebut cinta tapi hanyalah ilusi. Tapi kau berbeda. Kau bukan hanya pembebasku. Kau ikhlas, rendah hati, dan tidak tamak. Kau tidak melihatku sebagai alat atau kekuatan, tapi sebagai sesosok yang berhak dihormati. Zahim tersenyum lemah, hatinya hangat sekaligus berat. Aku tidak pernah berharap menjadi pahlawan atau orang istimewa, katanya. Aku hanya ingin hidup sederhana dan membantu sesama. Parinas melangkah lebih dekat, cahaya dari tubuhnya memancar ke wajah Zahim. Itulah sebabnya aku memilihmu sebagai tuanku dan penjagaku. Tapi dengarlah, Ifrit tidak hanya membawa ancaman bagi kita berdua. Desa, orang-orang yang kau sayangi, mereka juga bisa terkena dampaknya.
Zahim menggenggam tangan Parinas dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Parinas tersenyum penuh keyakinan. Kita harus bersiap, dan kau harus menggunakan satu dari 3 permintaanmu. Permintaan yang akan menentukan nasib kita. Zahim menatap langit malam yang penuh bintang, merasa beban takdir kini semakin nyata di pundaknya. Beberapa malam kemudian, suasana padang pasir yang biasanya sunyi dan penuh kedamaian berubah menjadi medan peperangan. Angin gurun mulai berhembus kencang, menyapu pasir dan menciptakan badai yang mengamuk tanpa henti. Debu beterbangan ke udara, menutup cahaya bintang, dan langit berubah menjadi kelam pekat seolah menelan segalanya. Dari tengah badai itu, muncul sesosok makhluk yang begitu menakutkan. Raja Ifrit, jin raksasa berkepala menyala. Kulitnya seperti bara api yang membara, dan matanya merah menyala menembus kegelapan malam. Ia mengaum, suaranya bergemuruh mengguncang langit dan bumi. Parinas, suaranya menggelegar, menembus badai. Kembalilah padaku, atau manusia ini akan binasa. Kilatan api menari-nari di sekitar tubuhnya yang besar dan mengerikan. Guntur menggelegar, menyambar-nyambar ke tanah, membuat pasir melayang tinggi. Zahim, meski hatinya berdebar dan tubuhnya gemetar, melangkah maju tanpa ragu. Ia berdiri tegak di depan Parinas, melindunginya dengan keberanian yang tak ia sadari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, katanya dengan suara tegas, penuh keteguhan yang menggema di antara suara badai. Ifrit tertawa, tawa yang dingin dan penuh cemoohan, menggema seperti kobaran api liar. Kau hanyalah manusia lemah, kau pikir bisa melawan aku. Aku penguasa api, penguasa badai gurun. Kembalilah pada tempatmu, jin pemberontak. Namun Parinas tidak bergeming. Ia melangkah ke samping Zahim, tubuhnya yang bercahaya seperti bulan purnama yang memantulkan sinar di tengah gelap. Kita lawan bersama, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Cinta sejati lebih kuat dari kutukan manapun. Kilatan cahaya biru dari tubuh Parinas mulai berputar, membentuk lingkaran energi yang menyelimuti keduanya. Zahim merasakan kehangatan menyebar dari dalam dirinya, keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ifrit mengerang, marah dan terkejut, namun ia mengangkat kedua tangannya yang besar, mengumpulkan kobaran api raksasa. Kalau begitu, bersiaplah menghadapi murka api neraka. Dengan suara gemuruh yang menakutkan, badai semakin mengamuk. Tapi di tengah kegelapan dan kobaran api, Zahim dan Parinas berdiri teguh, berani menantang takdir yang mengancam mereka dan seluruh desa. Dengan dentuman suara badai yang mulai mereda dan debu gurun yang berputar lambat turun ke tanah, Zahim dan Parinas berdiri terengah-engah. Tubuh Raja Ifrit yang besar itu mulai memudar, berubah menjadi serpihan debu halus yang terbawa angin hingga lenyap sepenuhnya ke dalam padang pasir yang luas dan sunyi. Zahim terkulai lemah, napasnya masih berat. Parinas berdiri di sampingnya, wajahnya bercahaya lembut namun matanya basah oleh air mata yang hampir jatuh. Zahim. Suara Parinas bergetar pelan, penuh kesedihan dan kerinduan. Karena keberanian dan cintamu melawan Ifrit, kau telah menarik perhatian dunia jin. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup tenang di dunia manusia. Zahim menatapnya, hatinya terasa berat namun penuh harapan. Apa maksudmu, Parinas? Parinas mengusap air matanya dengan ujung jari, lalu menatap dalam ke mata Zahim. Kau harus memilih, Zahim. Kau bisa ikut denganku ke dunia jin, tempat aku berasal, tempat di mana kita bisa bersama selamanya. Atau aku harus pergi, dan kenangan tentangku di duniamu akan hilang, lenyap seperti debu padang pasir. Diam sejenak, Zahim merasakan dunia seolah berhenti berputar. Angin malam berbisik pelan, bintang-bintang berkedip dengan penuh rahasia di langit hitam. Ia menggenggam tangan Parinas erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Kemanapun itu, aku memilih bersamamu. Jawab Zahim dengan suara penuh keyakinan. Aku lebih memilih hidup bersamamu, meski itu berarti meninggalkan semua yang aku kenal. Parinas tersenyum lembut, dan seketika cahaya dari tubuhnya memancar lebih terang. Angin gurun berputar di sekitar mereka, membawa mereka perlahan ke atas bukit pasir yang tinggi.
Warga desa Mehergan menyaksikan dari kejauhan, terheran-heran melihat cahaya biru berkilauan yang menari-nari di udara malam itu. Dua sosok yang tampak seperti kekasih abadi menari di bawah sinar rembulan dan bintang. Beberapa orang berbisik, mereka adalah jiwa yang telah menyatu. Hilang dari dunia ini, tapi abadi di langit malam. Sementara yang lain percaya Zahim telah disambar badai, meninggalkan dunia manusia untuk selamanya. Namun bagi yang pernah melihat, cahaya biru itu bukan sekadar mitos. Itu adalah kisah cinta dan keberanian yang menolak dilupakan, menari abadi di antara bintang-bintang gurun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Zahim meninggalkan desa Mehergan. Bersama Parinas, ia hidup di antara batas dunia jin dan manusia, tempat yang tak bisa dijangkau mata biasa, namun tak sepenuhnya asing bagi mereka yang terbuka hatinya. Namun ada kalanya Zahim turun kembali ke dunia fana. Dunia di mana ia pernah mengenal rasa lapar, ditertawakan, dan ditinggalkan. Suatu siang yang terik di pasar utama kota Oasis Al-Jauhara, Zahim berjalan menyamar sebagai pengelana biasa. Ia mengenakan jubah coklat polos dan selendang menutup sebagian wajahnya. Tak ada satupun yang tahu bahwa lelaki itu pernah mengalahkan Raja Jin dan tinggal di dunia yang tak kasat mata. Hingga matanya menangkap sosok yang membuat langkahnya terhenti seketika. Seorang wanita turun dari tanduk emas yang diiringi para pelayan. Gelangnya berkilau, pakaiannya mewah, dan suaranya masih sama, tinggi dan penuh keangkuhan. Jangan biarkan mereka menyentuh permata itu dengan tangan kotor mereka. Hardiknya pada seorang pelayan, matanya menyipit memandang penjual miskin yang mendekat. Zahim mengerutkan alis. Itu dia, wajah itu, suara itu, tingkah itu, tak salah lagi. Fathiyah, wanita yang dulu meninggalkannya saat kecil, saat ia masih papa dan tak punya apa-apa. Dulu mereka bersahabat, bahkan Zahim kecil pernah mencintainya diam-diam. Tapi saat keluarganya jatuh miskin, Fathiyah menjauh, mengejek, bahkan menertawakan luka di kakinya saat ia jatuh dari kereta air desa. Suara tawa masa lalu itu seolah kembali menggema di telinga Zahim. Suara yang dulu menancap seperti pisau dalam hati bocah yang tak punya apa-apa selain harga diri. Lihat, pengemis ini jatuh. Mungkin pasir pun tak mau menampung tubuhnya yang hina. Ujar Fathiyah kecil waktu itu, dan tawa anak-anak lain meledak menyakitkan. Kini Zahim memandang wanita itu yang bergelimang kemewahan. Tak ada tanda bahwa ia menyesal. Tak ada tanda bahwa ia belajar dari hidup, masih congkak, masih merendahkan. Ya Allah, gumam Zahim lirih. Kenapa yang setega ini masih kau beri nikmat? Sementara banyak yang baik dan sabar hidupnya diperas derita. Di dalam dirinya ada bara. Bara dendam yang selama ini ia pikir telah padam bersama cahaya cinta Parinas. Tapi melihat Fathiyah, luka itu membuka kembali. Luka yang dalam, lama, dan tidak mengering sempurna. Ia memandangi tangannya yang kini bercahaya samar. Tangan yang mampu menyembuhkan, menggenggam badai, dan menghentikan angin gurun. Tapi di dalam dadanya, masih ada sepotong kecil hati manusia biasa, yang belum bisa ikhlas sepenuhnya. Parinas muncul dalam kesenyapan, tak tampak oleh mata lain. Ia berdiri di samping Zahim, wajahnya lembut seperti bias fajar. Zahim, bisiknya. Apa kau ingin balas dendam? Zahim menoleh pelan. Aku ingin dia merasakan sakit yang dulu aku rasakan. Parinas menunduk, menatap pasir. Itu bukan suara jiwamu, Zahim. Itu suara lukamu. Jika kau menyentuhnya dengan kebencian, maka kau akan terikat pada kegelapan yang pernah kita kalahkan bersama. Zahim mengepalkan tangan. Pandangannya masih tak lepas dari Fathiyah yang duduk di kursi berlapis kain merah, menyeru teh rempah mahal seolah dunia ada di genggamannya. Dia bahkan tak ingat perbuatannya, dan dia bahagia. Sementara aku harus melewati badai, penderitaan, pertempuran, kutukan. Parinas menatap Zahim dalam-dalam. Tapi kau punya sesuatu yang tak pernah dia miliki. Keberanian untuk memilih cahaya, meski kau tenggelam dalam kegelapan. Kau tidak dikutuk seperti dia yang terpenjara oleh kesombongannya sendiri.
Zahim menunduk. Hatinya bergetar. Lalu ia menoleh pada Parinas, dan untuk pertama kalinya, ia menghela napas panjang. Aku belum bisa memaafkannya, Parinas, tapi mungkin aku bisa membiarkannya pergi. Parinas tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu Zahim tak bisa tidur. Meski ia telah berkata ingin membiarkan Fathiah pergi, luka dalam hatinya tak kunjung sembuh. Di balik tatapannya yang tenang, bara itu menyala lagi, lebih merah, lebih menyakitkan. Ia duduk di atas bukit pasir, memandangi cahaya kota Al-Jauhara dari kejauhan, seperti ribuan kunang-kunang yang menari tanpa tahu bahwa dalam hatinya sedang terjadi perang. Parinas datang, melayang anggun dalam bentuk cahaya lembut. Tapi malam ini, Zahim tidak tersenyum menyambutnya. Parinas, ucapnya pelan namun tajam. Aku sudah memikirkan semuanya. Parinas menatapnya, khawatir. Tentang apa, Zahim? Fathiah. Parinas terdiam. Zahim berdiri. Matanya menatap cakrawala gelap. Kau bilang aku bisa memaafkannya, tapi hatiku menolak. Aku ingin keadilan. Tidak, aku ingin balas dendam. Zahim, jangan bicara seperti itu. Zahim membalikkan badan, suaranya tegas. Aku memerintahkanmu, Parinas. Kau jin pengabdi. Laksanakan keinginanku, hukum wanita itu. Parinas mengerutkan alisnya. Tidak seperti ini, Zahim. Namun Zahim mengangkat tangan, menunjuk ke arah kota. Lakukan. Buat dia merasakan bagaimana rasanya direndahkan, dijatuhkan, disakiti tanpa bisa membela diri. Suasana hening. Lalu Parinas menunduk. Sungguh kau ingin ini terjadi? Bisiknya. Ya. Dan saat itu, terjadi sesuatu. Cahaya di tubuh Parinas perlahan berubah. Dari biru lembut menjadi merah tua yang berkilat. Angin gurun berhembus keras, dan langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Mata Parinas bersinar merah, dan tubuhnya melayang lebih tinggi. Perintah telah diberikan, ucap Parinas dengan suara yang berubah dingin dan berat. Akulah Parinas, sisi gelap dari cinta yang dikorbankan untuk kebencian. Zahim terkejut. Parinas, apa yang kau... Terlambat, Zahim. Suara Parinas bergema. Ketika engkau memerintahkan balas dendam dari luka lama yang belum sembuh, kau bukan lagi tuan atas cahaya. Kau memanggilku, dan kini aku bebas. Keesokan harinya, kota Al-Jauhara dilanda malapetaka. Api muncul dari pasar, lalu badai pasir menyapu istana, dan dari langit turun ribuan jin kecil berwajah seperti Parinas, menyebarkan bisikan jahat ke telinga manusia. Dan di tengahnya, Fathiah berteriak dalam ketakutan. Pakaiannya compang-camping, wajahnya kotor, dan hartanya musnah dalam sekejap. Aku tak tahu apa salahku. Aku hanya menjalani hidupku, jeritnya. Tapi tak ada jawaban. Parinas hanya berdiri di atas menara kota, sayapnya terbentang gelap, matanya menyala, dan suara tawanya menghantam langit malam. Zahim memandang semua itu dari kejauhan. Hatinya mulai goyah. Tidak, ini bukan yang kuinginkan. Aku ingin keadilan, bukan kehancuran. Namun Parinas melayang ke arahnya. Dan inilah keadilan yang datang dari amarah. Kini waktumu, Zahim. Kau telah melanggar kesucian ikatan antara jin penjaga dan tuannya. Kau bukan lagi manusia yang aku cintai. Zahim tersentak mundur. Parinas. Parinas telah lenyap, raung Parinas. Dari langit belenggu petir turun membungkus tubuh Zahim. Ia berteriak saat tanah di bawahnya merekah, membuka celah menuju dunia paling kelam, neraka jin, tempat para pengkhianat dan jin pemberontak dikurung bersama Raja Ifrit yang kini bangkit kembali. Tertawa besar menggema dari dalam api. Hahaha, akhirnya kau datang manusia pemberani. Suara Ifrit membahana. Kita akan bersaudara dalam siksa. Zahim mencoba melawan, namun tubuhnya lemah. Cahaya dalam dirinya telah padam sejak ia mengizinkan dendam mengambil alih. Ia menatap langit terakhir kali sebelum tubuhnya jatuh ke dalam lubang neraka jin, ditemani jeritan-jeritan jiwa yang tersiksa. Di dunia atas, badai perlahan mereda. Tapi Zahim tak kembali.
Hanya ada Parinas yang berdiri di antara kehancuran dan puing-puing cinta yang dikhianati. Ia menatap Cakrawala, lalu berbisik pada angin. Cinta yang dibakar oleh dendam tidak akan pernah membawa keselamatan.